Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wetet Hongtien. Perkenalkan, nama saya Melia. Saya dari jurusan Teknik Informatika kelas malam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hubungan Pancasila dan teknologi digital. Seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi di Indonesia ini berkembang sangat pesat. Mulai dari penggunaan kecerdasan buatan atau biasa yang kita sebut dengan AI, big data, serta keamanan cyber. Namun tidak jarang perkembangan ini menimbulkan berbagai persoalan etis dan sosial seperti penyalahgunaan data pribadi pengguna, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial, kesenjangan akses teknologi antar wilayah, serta ketergantungan pada teknologi yang akan mengancam kedaulatan digital. Sebagai ideologi negara, Pancasila berfungsi sebagai dasar serta arahan dalam seluruh bidang kehidupan, termasuk perkembangan ilmu dan teknologi digital. Atau substansi dari nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami. Namun di tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri dan setelah saya mengatakan bahwa Pancasila ini memiliki hubungan dengan teknologi digital, kalian pasti akan berpikir, bagaimana ya nilai Pancasila ini dapat dijadikan pedoman etis dalam pengembangan teknologi informasi di Indonesia? Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana Pancasila ini dapat berhubungan dengan teknologi digital saat ini. Seperti nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan meningkatkan agar teknologi digunakan dengan tanggung jawab moral. Dan yang kedua, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan mendorong pengembangan untuk menciptakan teknologi yang adil serta menghormati privasi. Dan yang ketiga, yaitu persatuan. Persatuan mengajarkan kolaborasi digital tanpa memecah belah suatu bangsa. Yang keempat, yaitu adalah kerakyatan. Kerakyatan menuntun kita pada keputusan digital yang bijak dan transparan. Serta yang kelima, yaitu keadilan sosial. Keadilan sosial berarti pemerataan akses teknologi untuk semua. Nah, sekarang kita kan sudah tahu kalau nilai Pancasila itu memang bisa dijadikan sebagai pedoman etis. Nah, sekarang kita juga harus tahu apa sih pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara untuk menjaga kedaulatan digital bangsa. Sebagai ideologi negara, Pancasila ini menjadi benteng kedaulatan digital suatu bangsa. Ia bertujuan memastikan agar data, keamanan, dan inovasi digital tetap berpihak pada kepentingan nasional, serta menuntun arah perkembangan teknologi agar selalu sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila. Setelah kita mengetahui dua hal yang tadi, sekarang saya akan mencoba memberikan contoh kasus nyata di bidang teknologi yang dapat diselesaikan dengan sila kedua dan sila kelima. Contohnya adalah penyebaran hoaks di media sosial. Penyebaran hoaks di media sosial ini termasuk dalam melanggar kemanusiaan serta keadilan digital. Sehingga kasus ini hanya dapat diselesaikan dengan mengamalkan sila kedua, yaitu kita harus bisa menghargai sesama. Dan kasus ini juga dapat diselesaikan dengan mengandalkan sila kelima, yaitu dengan menegakkan keadilan bagi semua pengguna media sosial. Setelah itu, saya juga akan menjelaskan tentang prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dapat diterapkan dalam pemerataan akses teknologi dan pendidikan digital. Prinsip keadilan sosial digital dapat diwujudkan melalui beberapa langkah, di antaranya
pemerataan infrastruktur digital, peningkatan literasi digital, serta pengembangan konten pendidikan digital. Setelah itu, saya juga akan menjelaskan bentuk penerapan sila keempat di dalam proses pengambilan keputusan berbasis data maupun sistem kecerdasan buatan atau AI. Di dalam dunia kecerdasan buatan, sila keempat mampu mengingatkan bahwa manusia ini harus tetap menjadi pengambil keputusan utama dengan berlandaskan dari nilai hikmat, etika, serta kebijaksanaan. Setelah kita mengetahui beberapa keterkaitan antara hubungan Pancasila dan teknologi digital, kita juga harus mengetahui bahwa semua itu memiliki dampak negatifnya. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang dampak negatif dari hal tersebut. Jika Pancasila ini diabaikan, maka dapat menyebabkan kesenjangan sosial, perpecahan, hingga hilangnya identitas budaya bangsa, serta dapat juga menyebabkan suatu penyalahgunaan data. Sekian penjelasan saya terkait hubungan Pancasila dan teknologi digital. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wai Tetong Tien. Ingatlah bahwa teknologi hanyalah sebuah alat, sedangkan Pancasila adalah kompas moral yang selalu menjaga agar inovasi tetap berpihak pada keadilan dan nilai kemanusiaan.